Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi yang terhormat Pak Bupati, Ibu Bupati, Bapak dari TNI AD, AU, AL, Kepolisian, saya sudah lama sebenarnya ingin ke Merauke itu. Merauke itu ada satu Pak, keunggulan. Tidak usah kampanye, semua orang memperkenalkan. Orang nyanyi dari Sabang sampai Merauke, yang mana Merauke? Coba tanya, misalnya Tibinabuan, belum tentu tahu Pak orang Pak. Tapi kalau Merauke itu tahu. Minggu lalu saya ada rapat juga di Sentani, kebetulan bertemu dengan Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Bapak Kepala Litbang, katanya mau ada acara di Merauke. Jadi saya minta ikut, gitu kan. Nah ternyata diberi kesempatan ke sini. Gitu. Jadi pertama kali saya lihat di sini, wah ini tanahnya datar. Ya. Kemudian saya lihat juga pelabuhan ada, bandara ada. Ini harusnya terbuka ini, ya Merauke itu. Tadi Pak Bupati sudah cerita panjang lebar ya, bahwa Merauke itu gudangnya beras, gudangnya sagu, gudangnya ikan. Kemarin bertemu dengan saudaranya Pak Bupati ini, Pak Bupati yang dulu, Pak John Gepse. Beliau mengatakan Merauke itu kaya, cuma belum sejahtera. Nah ini ya. Nah, usaha kita bagaimana menyejahterakan masyarakat Merauke. Tahun 2013 Pak, saya diminta juga untuk bergabung dengan UP4D memetakan sagu di Papua dan Papua Barat. Ternyata saya lihat sagu di dunia itu ada 6,5 juta hektar. Itu di dunia. Ternyata dari 6,5 juta hektar itu 5,5 juta hektar adanya di Indonesia. Berarti kita mayoritas Pak, sagu itu di seluruh dunia. Nah, kemudian kita persempit lagi. Dari 5,5 juta hektar itu yang di Papua dan Papua Barat 5,2 juta hektar. Jadi di Papua ini bukan hanya paling luas seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia Pak. Ya. Nah sekarang kita persempit lagi. Dari 5,2 ya, 4,7 itu di Papua, 0,5 di Papua Barat. Ternyata lebih dari 2 juta hektar di Papua itu adanya di Merauke, Asmat dan Mapi. Ya. Jadi Merauke itu itu dengan dunia aja masih luasan Merauke Pak sagunya Pak. Ya. Ya itulah. Nah terus apa artinya itu? Saya pernah survei Pak. Sagu itu mulai dari Aceh, terus ke Meranti di Riau, nyebrang ke Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku. Satu pohon itu rata-rata antara 200 sampai 400 kg tepungnya itu, tepung kering ya. Nah, keunggulan Papua ini di Sentani ada yang 975 kg satu pohon. Jadi orang Jepang mengatakan, aduh, orang Jepang kalau ingin tepung 4 ton itu keluar uang banyak, nunggu waktu. Karena itu padi ataupun jagung ataupun gandum. Orang Papua itu cari 4 ton, pergi saja ke kebun sagu itu, 4-5 pohon sudah 4 ton. Jadi
sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan bahwa memberikan surga bagi Indonesia, karena makanan itu tersedia di mana-mana, ya. Makanya kalau di tempat lain di embargo itu orangnya kelaparan, di Indonesia di embargo nggak akan kelaparan, asal mau makan dari yang ada di situ, ya. Nah, terus saya pelajari, Pak, ternyata sagu dan tebu itu asli Papua. Jadi kalau asli Papua itu sudah nggak usah disuruh menyesuaikan diri, sudah bisa, ya. Nah, ini kekayaan kita itu, Pak. Nah, saya pernah ke Riau di Pekanbaru, ternyata ada 369 makanan yang berasal dari sagu. Dan waktu disuguhkan itu habis, Pak. Jadi makanan dari sagu itu enak sebetulnya, ya. Nah, jadi sekarang Merauke yang mempunyai sagu yang sangat luas, tinggal bagaimana kita. Jadi kebetulan saya ini di Papua dan Papua Barat sudah berkeliling, Pak, ya. Dari Kerom sudah, bahkan masuk ke Papua Nugini. Tapi saya mengatakan, wah, ini belum puas nih ke Kerom, karena lagunya itu dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Sabang sampai Kerom gitu, ya. Terus ke sampai Nabire, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Timika, sampai Asmat. Nah, kali ini saya ke sini, ya. Jadi ini harus kita manfaatkan betul. Nah, Jepang, Korea, dan Cina itu penduduknya banyak-banyak. Dia mau beli juga. Kalau bertanya pada saya, kapan saya bisa beli sagu dari Indonesia? Saya bilang kapan saja bisa, tapi sagunya masih di hutan. Saya tebang sendiri. Nah, jadi ini masalah bagi kita. Jadi kalau kita bisa menyediakan sagu itu kapan saja, maka ini sebetulnya sumber pendapatan bagi kita. Harusnya Merauke itu tidak menjadi daerah yang tertinggal, yang kekurangan gitu, ya. Jadi Merauke itu sebenarnya sangat penyedia makanan gitu. Sebetulnya Oktober kemarin kami mengundang gitu, Pak, mau ada acara diskusi di Jayapura, ya, mengundang calon-calon pembeli dari sagu itu. Tapi pas mau datang terus rame di Jayapura. Jadi kami khawatir nanti orang sudah sampai bandara nggak bisa ke hotel, atau orang dari hotel tidak bisa pulang gitu kan, karena banyak yang demo. Jadi ini diundur. Oleh karena itu, ya ini lewat Pak Bupati ini, Pak, kita siap-siap. Kalau nanti pembelinya datang, kita bisa jual berapa ini? Jual per hari kah, per minggu kah, per bulan kah? Sebab kalau mereka itu kan orangnya banyak, tentu belinya tidak 1 kilo, 2 kilo. Jadi minta suatu saat itu, bisa nggak kami beli 1000 ton? Oh, banyak sekali itu, kan. Jadi jangan-jangan kalau mereka datang ke sini minta 1000 ton, mereka juga belum siap gitu. Ya kan? Nah ini. Nah, di Papua ini kabupatennya banyak yang penghasil sagu. Karena sagu itu dari mulai Merauke, Mapi, Asmat, Timika, terus Teluk Bintuni, Sorong Selatan, itu sagu di situ semua, ya. Mayoritas itu adanya di situ. Karena lebih dari 50% di 3 kabupaten itu. Sisanya kalau ditambah dengan Timika dan Teluk Bintuni dan Sorong Selatan, mungkin sudah 70% sendiri di Papua bagian selatan. Nah, jadi kita harus siap gitu. Karena bagaimanapun juga kabupaten lain itu di satu sisi sebagai teman, di sisi lain dia kompetitor kita juga, ya. Jadi siapa cepat, itulah yang akan mendapatkan peluang pasar itu. Nah, saya lihat Merauke itu punya pelabuhan, ya. Asmat punya pelabuhan kecil, masuk, ya. Timika punya sungai, bukan laut, ya. Teluk Bintuni kecil, Sorong Selatan nggak punya, ya. Nah, jadi sebetulnya ini peluang bagi Merauke untuk bisa merebut pasar itu.
Jadi nanti ini kita tunggu kapan, karena yang jadi panitia diskusinya itu, panitia seminarnya itu dari Departemen Luar Negeri, Pak. Karena pada Departemen Luar Negeri kan kita punya perwakilan, jadi tinggal minta tolong pada kedutaan besar kita di sana, coba cari pedagang-pedagang itu siapa yang mau beli sagu gitu kan. Karena sebetulnya dari Cina juga sudah berusaha di Nabire. Nah, kelihatannya di Papua ini kalau mau membangun Papua itu tidak bisa hanya dengan Pemda saja, tapi dengan pemuka masyarakat, dengan semua lapisan masyarakat kita ajak, ya, baru itu akan berhasil. Kalau hanya formal saja agak sulit itu ya. Nah itu kelihatannya membuat perusahaan Cina di Nabire itu kurang berhasil. Jadi saya lihat kebutuhan beras, Pak, di Indonesia itu 30 juta ton dari 12 hektar. Nah, sebagian tadi dari Merauke. Total itu keseluruhan itu ada 12 juta untuk menghasilkan 30 juta ton. Sekarang kalau sagu tadi satu pohon bisa 20 sampai 40 ton. Karena satu hektar bisa 100 pohon. Jadi rata-rata 30 ton saja. Jadi 1 juta hektar sudah cukup kasih makan seluruh orang Indonesia. Nah, di data itu 3 kabupaten ini kan 2 juta. Jadi udah lebih gitu kalau orang Indonesia mau makan sagu gitu ya. Nah kemudian menurut FAO beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, saya dengar bahwa orang kelaparan di dunia itu ada 628 juta jiwa. Kata Pak Laduane sekarang sudah 680. Ya. Ya. Jadi kalau itu orang kelaparan itu diberi makan oleh sagu Papua, itu semua orang kelaparan di dunia bisa selesai. Kemudian kita juga masih impor gula, ya. Pati sagu atau tepung sagu bisa diubah menjadi gula, ya. Jadi kekurangan gula itu kira-kira 3 juta ton per tahun. Nah, jadi kalau kita bisa membuat gula dari tepung sagu, itu hanya sekitar 100-200 hektar, ribu hektar saja, kekurangan gula di Indonesia bisa tertutupi. Jadi sebetulnya potensi Merauke ini sangat besar, terutama kalau dilihat dari segi sagu. Jadi ini saya tadi sudah diingatkan ya. Sebenarnya kalau mau cerita sagu bisa sampai subuh, Pak. Nggak habis-habis itu ya. Karena saya dari muda sampai sekarang penelitiannya sagu terus. Ya. Dan ini Pak yang harus kita ingat juga Pak, di sini banyak jenis-jenis sagu. Itu harus didaftarkan Pak. Yang mendaftarkan Pak Bupati. Nah, kalau memang perlu nanti saya tawarkan ke mahasiswa saya supaya identifikasi sagu. Ya. Sebab kalau tidak, suatu saat petani kita tanam sagu, karena wilayah kita ini dengan Papua Nugini sama ini, dengan Malaysia sama. Satu-satu, kau jangan tanam sagu itu punya saya itu. Kau bayar royalti, enak saja kau pakai. Nah itu, padahal sagu kita diambil, ditanam di sana, terus diaku sama dia. Nggak akan dapat kita. Ya. Jadi ini harus kita lakukan identifikasi. Dan kemarin ini dengan Pak Edi, saya juga mengusulkan bahwa bercocok tanam sagu itu kalau bisa terintegrasi. Jadi integrated farming atau pertanian terpadu. Karena saya sudah mencoba di Riau, bisa dengan sapi, bisa dengan itik, dengan ikan, dengan berbagai tanaman sayuran dan berbagai tanaman palawija. Ya. Dan itu menambah penghasilan, sementara sagunya masih belum dipanen gitu ya. Ya ini, untuk hasil penelitian itu bisa diterapkan di mana saja, termasuk di Merauke. Saya kira mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh ya setelah ini, ya. Karena saya masih 1 hari lagi di sini karena besok pagi baru pulang. Ya. Saya kira itu saja ya, sekedar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.